Halo teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Brian Wayu Narawangsa, nomor induk 2022-220-24 dari Teknik Informatika semester 1 Universitas Surakarta. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai Artificial Intelligence, atau lebih kita dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence, singkat AI, adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Sedangkan menurut McLeod dan Shell, di mana beliau berdua ini merupakan ahli di sistem manajemen sistem informasi, kecerdasan buatan adalah aktivitas penyediaan mesin seperti komputer dengan kemampuan untuk menampilkan perilaku yang dianggap sama cerdasnya dengan jika kemampuan tersebut ditampilkan oleh manusia. Dengan kata lain, AI merupakan sistem komputer yang bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan yang umumnya memerlukan tenaga manusia atau kecerdasan manusia untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. AI sendiri juga memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama halnya seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Bisa dikatakan, teknologi AI ini perlu belajar untuk memperkaya pengetahuan. Poin penting dalam AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. Proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI sendiri akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Cara kerja AI bekerja dengan menggabungkan sejumlah besar data dengan cepat, pengolahan berulang, dan algoritma cerdas yang memungkinkan perangkat lunak untuk belajar secara otomatis dari pola atau fitur dalam data, serta menggunakan pola ini untuk membuat prediksi keadaan di masa depan. AI adalah bidang studi luas yang mencakup banyak teori, metode, dan teknologi. Contoh, chatbot yang diberikan topik obrolan sehingga dapat menciptakan respon dengan lawan bicara, atau alat pengenalan gambar yang dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan objek dalam gambar setelah meninjau jutaan contoh yang diberikan. Oke, jika masih bingung dengan cara kerja AI yang saya jelaskan tadi, mari kita lihat salah satu contoh AI yang ada pada robot AlphaGo. Robot ini merupakan robot AlphaGo sendiri. Saat awal ia dikembangkan, ia diberi 100.000 data pertandingan Go untuk dipelajari. Kemudian, AlphaGo akan bermain Go bersama dengan dirinya sendiri, dan setiap dia kalah, dia akan memperbaiki cara ia bermain, dan proses bermain ini akan diulang sampai jutaan kali. Oke, untuk yang belum tahu permainan Go sendiri berasal dari Tiongkok, di mana ini merupakan permainan papan strategi abstrak yang dimainkan oleh dua pemain yang bertujuan untuk menguasai wilayah lawan, di mana lawan yang memiliki wilayah lebih banyak merupakan pemenangnya. Selanjutnya, salah satu kelebihan AI dibanding manusia adalah AI yang dimiliki oleh AlphaGo tadi adalah manusia hanya dapat bermain satu kali dalam satu waktu, sedangkan AI bisa mensimulasikan beberapa pertandingan pada satu waktu secara bersamaan, sehingga proses belajar dan pengalamannya juga bisa lebih banyak dibanding manusia. Hal ini terbukti ketika AlphaGo bermain dengan juara dunia Go pada tahun 2016, dan ia bisa menjadi pemenangnya. Nah, ini kita masuk ke 4 faktor yang dimiliki AI. Yang pertama ada acting humanly, yaitu bersikap seperti selayaknya manusia. Yang kedua yaitu thinking humanly, yaitu berpikir selayaknya manusia. Think rationally, berpikir secara rasional. Dan act rationally, yaitu bertingkah secara rasional. Oke, saya lanjutkan. Berikut ini adalah jenis Artificial Intelligence, yaitu ada Symbol Manipulating, Neural AI, dan Neural Network. Yang pertama ada Symbol Manipulating.
Sesuai dengan namanya, simbol manipulating AI bekerja dengan menghasilkan simbol tertentu yang bisa dibaca oleh penggunanya atau developer. AI jenis ini akan memanipulasi simbol-simbol abstrak hingga menghasilkan sebuah kesimpulan yang logis. Kedua ada Neural AI. Neural AI adalah jenis artificial intelligence yang dikembangkan oleh para ahli IT pada akhir tahun 1980-an. Jenis AI ini bisa mentransmisikan pengetahuan ke neuron buatan dan koneksinya layaknya otak yang direkonstruksi. Yang ketiga ada Neural Network. Neural network diatur ke dalam beberapa lapisan yang saling terhubung lewat sebuah simulasi. Bagian paling atas dimulai dari lapisan input yang berfungsi sebagai sensor, dan saat sensor menerima sebuah informasi, selanjutnya akan diproses di dalam sistem yang telah diatur sebelumnya. Seperti pada contoh ini, ada gambar anjing dan kucing. Kita meminta untuk AI menganalisa gambar anjing. Terus dari sistem ini, sensor input mendeteksi. Di bagian ini AI mencoba memilah sesuai dengan gambar. Kemudian setelah ditemukan, kita lanjut ke proses output, yaitu di mana AI sudah mengetahui kecocokan gambar tersebut dan didapatkanlah atau dihasilkanlah nama dari gambar tersebut. Ini merupakan hewan anjing. Bisa dilihat dari contoh ini. Oke, next. Penggunaan AI dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada asisten virtual. Nah, asisten virtual yang bisa kita tahu atau kita mengerti yaitu seperti Google Assistant dan Siri pada iPhone. Yaitu melakukan pencarian di website. Sudah tahu, kalian pasti sudah sering melakukannya. Seperti Google. Yang ketiga ada sosial media yang kita gunakan di Instagram, Facebook maupun Twitter. Layanan musik dan film bisa di Spotify, di YouTube, di Netflix maupun di Disney Hotstar. Terus yang kelima yaitu mengirim pesan instan, bisa melalui email maupun WhatsApp, Telegram. Yang keenam ada chatbot. Untuk chatbot sendiri mungkin bisa kalian temukan di aplikasi di website OpenAI, maupun bisa ditemukan di admin-admin di toko online seperti itu. Nah, ini pelayanan konsumen virtual seperti 6 tadi yang melayani AI, seperti kalian memesan barang di sebuah toko online. Yang ke-8 yaitu iklan produk secara daring, sudah tahulah ini. Terus yang ke-9 game online. Nah, game online sendiri mungkin kalian beberapa ambil contoh aja yang sering kalian mainkan, misal Mobile Legends. Nah, itu di custom match itu kan ada AI yang menggerakkan player atau itu hero musuh yang kalian untuk latihan itu AI sendiri menggerakkan. Oke, yang ke-10 ada M-Banking. Next, manfaat AI sendiri yaitu menghemat waktu, meningkatkan produktivitas, meminimalisir kesalahan manusia, dan mengotomatiskan tugas berulang. Untuk penjelasannya ada di slide berikutnya. Yang pertama yaitu menghemat waktu. Contoh, di dalam bidang kesehatan, para pekerja di rumah sakit dimudahkan dalam mencari data pasien dalam hitungan detik. Bayangkan jika manusia yang mencari data pasien tersebut sehari penuh, tentu tidak akan cukup untuk menemukan satu dari data ribuan data pasien yang ada di rumah sakit tersebut. Yang kedua, ada meningkatkan produktivitas. Penghematan waktu saat bekerja bisa digunakan untuk melakukan pekerjaan yang lain. Saat AI sedang bekerja dalam mengekstrak data yang perlu dianalisis, kita bisa menyelesaikan tugas lain yang harus selesai pada waktu yang bersamaan. Hasilnya, tugas yang diselesaikan akan lebih banyak dengan bantuan dari AI daripada hanya dilakukan oleh manusia. Oke, yang ketiga ada meminimalisir kesalahan manusia. Kecerdasan buatan yang ada di berbagai program, aplikasi, dan sistem dalam perangkat elektronik
membantu kita dalam memeriksa kesalahan yang tidak terlihat. Ini bisa kita lihat dari fitur Spelling and Grammar Check yang berada pada aplikasi pengolah kata. Jika ada kesalahan dalam penulisan kata atau arti, sistem AI akan langsung memberikan garis pada kata yang salah. Apabila terjadi kesalahan input data, sistem AI juga bisa langsung mendeteksi dan memberikan pemberitahuan kepada kita lewat notifikasi yang akan muncul. Oke, yang keempat ada mengotomatiskan tugas berulang. Sistem AI memungkinkan pengotomatisan setiap tugas yang harus dilakukan setiap hari. Jadi, kita tidak perlu lagi membuang waktu pada tugas yang sama setiap harinya. Serahkan saja semua tugas tersebut kepada AI dan tugas tersebut akan selesai. Pembayaran bulanan seperti listrik dan air contohnya. Saat ini, sudah ada sistem pembayaran otomatis yang bisa diaktifkan supaya pembayaran dapat dilakukan tepat waktu dan tidak akan terkena denda karena terlambat membayar. Oke, mungkin cukup dulu untuk penjelasan dari saya mengenai Artificial Intelligence. Kiranya apa yang telah saya jelaskan tadi dapat menambah wawasan kalian mengenai apa itu Artificial Intelligence, dan mungkin kalian menjadi berminat untuk mendalami apa sih Artificial Intelligence itu, dan apa saja mungkin kegunaannya di berbagai hal selain dari yang saya jelaskan tadi. Oke, sekian, terima kasih buat yang menyaksikan video ini. Sehat selalu dimanapun kalian berada.